Kalau lo klik video ini, kemungkinan besar lo berpikiran untuk resign dari kantor lo. Entah banyak banget alasan yang membuat lo resign. Bosnya galak, teman-temannya toksik, lingkungannya udah gak enak banget. Lo ngerasa tidak berkembang di perusahaan ini. Lo ngerasa bahwa lo tuh gak diperhatikan sebagai karyawan, kesejahteraannya. Lo juga ngerasa lo gak dibayar sesuai dengan apa yang lo berikan kepada perusahaan. Kalau lo resign, sebenarnya gue pribadi cukup senang. Kenapa? Karena kalau lo resign dan memutuskan untuk jadi pengusaha atau entrepreneur, membuka lapangan pekerjaan baru, itu sebenarnya bagus buat ekonomi kita. Tapi gue sering banget ngeliat di luar sana banyak orang yang tanpa berpikir panjang, tanpa menggunakan logika, main resign aja. Akhirnya orang yang bergantung sama dirinya, keluarganya, anaknya atau istrinya jadi korban karena ketidakhati-hatian orang tersebut. Jangan sampai lo ngelakuin hal tersebut, dan ini yang harus lo pertimbangkan sebelum lo resign. Balik lagi bareng gue Ogut di Muda Cuma Sekali, karena kita nggak tambah muda. Di video kali ini gue pengen mewanti-wanti kepada lo untuk mempersiapkan hal-hal sebelum resign. Terus terang, di campaign gue sering bilang untuk escape the rat race, cabut dari kerja kantoran. Lo jadi pengusaha, jadi content creator, jadi freelancer, jadi investor, apapun itu, untuk membuka lapangan pekerjaan baru di Indonesia, sehingga orang-orang yang tadinya tidak bekerja akhirnya bisa jadi bekerja. Kesenjangan kita semakin mengecil antara yang kaya sama yang miskin. Gue pun punya kelas untuk lo belajar jadi content creator dan memang bisa resign, bisa jadi full time content creator. Jadi meskipun gue punya kelas dan ada hal-hal yang baik juga kalau seandainya lo resign, gue nggak mau lo resign dengan sembrono, nggak pakai otak, dan gue juga nggak mau nggak ngasih tahu kenyataannya secara jujur buat lo. Dan inilah yang harus lo lakukan dan persiapkan sebelum lo resign. Bagian pertama, lapar versus kenyang. Hal yang pertama lo harus pikirin adalah lo refleksi kepada diri lo sendiri sebelum resign. Lo ini lagi dalam kondisi lapar atau kenyang. Gue akan jelasin perbedaan kondisi lapar atau kenyang. Kenyang itu adalah kondisi dimana saat lo tidak bekerja di kantor, tidak dapetin gaji, lo masih bisa pulang ke rumah, makan 3 kali sehari, masih ada yang support, seperti kayak gue dulu. Gue punya privilege, terus terang aja, pada saat gue mau mulai jadi content creator, mulai bisnis, orang tua gue itu punya uang yang cukup. Gue bukan sandwich generation, dan orang tua gue belum pensiun. Mereka bukan pengusaha, mereka pun gajinya yang masih middle class, dan mereka tidak punya perusahaan keluarga yang bisa ngasih cash flow terus-terusan kepada mereka. Jadi gue tetap punya privilege, gue anak seorang pegawai swasta dan seorang dosen. Kalau di kondisi kayak gue, lu boleh resign saat ini juga dan gas gila-gilaan untuk dapetin apa yang lu mau. Nah, selanjutnya lu harus pikirin orang tua lu ini nih kapan pensiun, dan tanya juga sama orang tua lu punya hutang apa enggak, karena enggak cuman aset yang nurun ke lu, tapi hutang pun nurun ke lu. Jadi lu tetap hati-hati. Cuman kalau di kondisi yang lu udah kenyang, ini lu bisa gas gila-gilaan dibandingin mungkin orang yang kurang beruntung yang masih dalam kondisi lapar. Yang dimana lapar itu adalah kondisi dimana kalau lu tidak bekerja, lu tidak dapetin gaji bulanan, orang-orang yang bergantung sama hidup lu atau lu sendiri itu dalam bahaya. Contohnya, lu punya orang tua yang udah sakit-sakitan, udah nggak kerja lagi, dan dia bergantung untuk obatnya, makannya, dan lain-lainnya sama diri lu. Serta lu juga punya suami atau istri ya. Terus abis itu lu juga punya anak yang bergantung sama lu, dimana kan popok anak nggak bisa di pause. Setiap bulan harus beli popok, terus abis itu harus beli susu, harus beli makan, dan lain-lainnya. Nah, kalau lu dalam kondisi lapar, please banget jangan lu langsung resign, tutup mata kayak orang bego, langsung oke, saya mau resign, saya udah muak dengan kerjaan ini. No, jangan kayak gitu. Please, lu pakai otak lu. Please banget. Jangan kemakan omongan-omongan di luar sana yang motivasi untuk resign sekarang, tapi nggak ngasih tahu kenyataannya. Please, jangan, harus pinter. Kalau lu dalam kondisi lapar, lu harus masuk ke dalam bagian kedua, dana darurat. Mungkin terdengar cheesy kali ya, banyak banget di luar sana CFP yang ngasih tahu untuk kita bikin dana darurat, dan mungkin lu juga udah tahu. Tapi izinkan gue di sini untuk mengingatkan kembali apa sih sebenarnya manfaat dana darurat. Kalau lu dalam kondisi lapar, manfaat dana darurat tuh enaknya adalah lu kalau sananya cabut dari kantor, at least lu masih punya napas. Kalau di bahasa startup itu adalah runway cost. Napas itu maksudnya kalau lu nabung untuk biaya lu selama 6 bulan hidup. Jadi pada saat lu cabut, lu tuh selama 6 bulan ibarat kata masih makan. Sehingga lu ada waktu 6 bulan untuk cari pekerjaan baru. Kalau misalnya lu yang mau resign terus abis lu mau mencari pekerjaan baru, at least lu punya minimal 6 bulan deh dana darurat untuk hidup lu. Tapi kalau misalnya lu yang mau cabut dari kantor, terus abis lu mau mulai usaha, mencoba freelance atau mau jadi content creator, misalnya ikut kelas gua, itu please banget coba nabung dulu minimal, kalau dari gua ya, 9 bulan sampai 12 bulan deh. 12 bulan itu batas amannya. Kenapa 12 bulan? Karena dari
dari pengalaman gue, dari murid-murid gue yang udah berhasil sekarang, mereka rata-rata dapetin penghasilan pertama dari sosial media itu rentan waktunya sampai 12 bulan. Dan ada beberapa yang di bulan ke-13 tuh udah bisa nutupin biaya hidupnya. Jadi kalau misalnya lu udah punya 9 bulan atau 12 bulan nih, lu ada napas untuk lu bisa kejar profesi yang lu mau tersebut. Gue punya solusi yang lebih bagus lagi di bagian ketiga. Bagian ketiga, side hustle. Dibandingin lu langsung resign, terus abis itu langsung jadi pengangguran, cabut, nggak ada pemasukan, kenapa nggak lu ambil jalan tengahnya aja? Let's say lu udah benci sama kantor yang sekarang. Lu coba pindah ke kantor yang lebih dekat dari rumah, yang gajinya mungkin nggak sebagus kantor yang lama yang jauh, terus juga yang pekerjaannya lebih mudah dibanding kantor yang lama. Jadi at least lu kerjanya dekat, nggak perlu harus jalan commute gitu ya, naik kereta atau naik bis terlalu jauh dan makan waktu lama. Gajinya mungkin nggak sebesar kantor yang lama, tapi at least perut lu tuh kenyang sama orang-orang yang bergantung sama lu tuh masih bisa makan. Dengan lu punya keuntungan, waktu untuk menempuh jarak ke kantor itu nggak selama kantor yang lama. Jadi lu kerja di kantor ini basicnya untuk makan aja. Nggak usah naik jabatan, nggak usah naik gaji dan lain-lain, tetap jadi karyawan yang normal-normal aja. Sambil lu pupuk side hustle lu atau pekerjaan sampingan lu yang bisa lu buat sembari lu tetap kerja untuk ngasih makan perut lu. Gua tahu banget rasanya pulang kantor. Kalau lu pulang kantor, udah sampai rumah, lu tuh kayak najis banget gitu kan sama pekerjaan yang ada di kantor lu, karena lu sampai rumah, lu tuh udah udah pengen istirahat. Energi lu tuh udah ketarik semua, kesedot semua di kantor. Dan kalau misalnya lu sampai rumah, lu harus kerja lagi, itu rasanya kayak tai sih. Gue tahu rasanya itu. Maka dari itu gue saranin lu cari kantor yang nggak terlalu jauh, walaupun gajinya nggak sebesar itu, sambil lu pupuk si side hustle lu ini. Nah dengan begitu, lu punya waktu yang lebih banyak, lu bisa memupuk side hustle lu. Nanti setelah pekerjaan sampingan lu yang udah lu pupuk ini udah memenuhi sekitar 80% atau 70% dari gaji lu, baru lu boleh memutuskan resign. Bahkan sebenarnya nggak perlu resign pun nggak ada masalah. Tapi lu punya dua pekerjaan ini. Jadi saat side hustle lu ini yang penghasilannya naik turun lagi sepi, lu masih bisa makan, ngasihin makan ke keluarga lu. Dibanding gue punya bisnis, gue jualan kelas, terus habis itu gue dapetin endorse, kadang-kadang kan jualan kelas sepi, kadang-kadang kan endorse juga sepi. Ya, gue punya resiko yang lebih besar daripada lu yang mungkin lu kerja, terus habis itu lu punya side hustle juga. Let's say lu punya mimpi jadi pengusaha full time, tapi kondisi lu tuh nggak memungkinkan. Lu nggak lahir punya privilege, lu lahir dari keluarga yang serba kekurangan. Oke, nggak ada masalah. Misalnya di dalam hidup lu nggak bisa mencapai apa yang namanya jadi full time entrepreneur, atau lu punya bisnis yang bisa ngerubah hidup lu, nggak ada masalah. Tapi lu gunakan strategi-strategi yang gue jelasin di video ini, tujuannya buat apa? It's okay kalau lu sampai mati nggak jadi pengusaha, nggak jadi orang yang punya banyak duit. Dan it's okay juga hal itu terjadi karena privilege lu kurang, mulainya dari nol banget, bahkan minus. Tapi at least saat nanti anak lu mulai merintis, lu bisa kasih privilege buat dia, biar dia nggak kayak lu, nggak mulai lagi dari nol atau minus, sehingga dia bisa jadi orang yang mengharumkan nama keluarga lo dan juga nama lo. Sampai jumpa di video selanjutnya.